Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita bakal bahas berita besar dari Thailand yang bikin heboh nih, yaitu DPR mereka resmi dibubarkan. Kok bisa ya? Tiba-tiba parlemen dibubarkan begitu aja. Padahal DPR itu kan jantung politik sebuah negara. Nah, kita bongkar pelan-pelan ya. Jadi gini, secara sederhana, pembubaran DPR itu artinya lembaga legislatif dihentikan lebih cepat dari masa jabatannya. Biasanya dilakukan sama pemerintah atau raja, tergantung sistem politiknya. Dan di Thailand sendiri, pembubaran ini sering jadi alat untuk reset politik, yaitu biar ada pemilu baru. Jadi bukan kayak bubar selamanya, tapi lebih ke ngerestart sistem politiknya. Kalau kita lihat sejarahnya, Thailand tuh negara yang unik banget. Mereka punya sistem monarki konstitusional, tapi sering banget diwarnai kudeta militer dan krisis politik. Menurut Cargo tahun 2025, politik Thailand itu ibarat permainan tarik-menarik antara militer, partai politik, dan monarki. Jadi, nggak heran nih kalau pembubaran DPR itu kayak udah jadi hal yang sering banget terjadi. Nah, kali ini DPR Thailand dibubarkan karena ada kebuntuan politik. Partai oposisi makin kuat, pemerintah kesulitan kontrol, dan raja akhirnya mengambil langkah untuk mulai dari nol lagi. Ada juga faktor konflik kebijakan ekonomi, adanya demo rakyat, dan ketidakpuasan publik. Dan ini sesuai dengan analisis Oki tahun 2017 yang bilang kalau politik Thailand itu gampang banget terserat konflik elit dan protes jalanan. Adapun reaksi rakyat Thailand itu berbeda-beda. Pembubaran DPR ini bikin rakyat banyak terbelah. Ada yang dukung, bilang bagus biar ada pemilu baru dan lebih adil. Tapi ada juga yang marah nih, karena takut ini cuma jadi trik elit untuk jaga kekuasaannya aja. Menurut survei Praja Kongkirati tahun 2020, masyarakat muda di Thailand ini semakin gak percaya sama elit politik. Jadi bisa dibayangin nih, generasi mudanya makin vokal dan kritis. Adapun dampaknya ke demokrasi negara Thailand itu jelas besar. Di satu sisi, pemilu baru ini bisa jadi harapan untuk demokrasi yang lebih sehat. Tapi di sisi lain, kalau cuma diulang-ulang tanpa ada reformasi, rakyat makin bisa apatis. Damon tahun 2019 ini mengatakan, demokrasi yang sering diganggu sama intervensi elit bakal susah stabil. Nah, Thailand sekarang nih ada di persimpangan jalur itu. Dan di Thailand gak cuma politik aja yang kena imbas, ekonominya juga ikut kena imbas. Ekonomi Thailand ini pasti akan kena getahnya. Investor asing biasanya akan mikir 2 kali nih. Kalau politik negara nggak stabil, maka mereka ogah untuk berinvestasi. Kayak Indonesia juga. Dan data dari Bank Dunia nunjukin kalau setiap kali Thailand ini krisis politik, maka pertumbuhan ekonominya langsung melambat. Jadi wajar banget nih kalau sekarang ada rasa was-was dari sektor bisnis di negara Thailand. Kalau kita bandingin sama Indonesia, misalnya nih, pembubaran DPR ini hampir mustahil. Karena sistem kita itu lebih ke rigid. Jadi, DPR itu nggak bisa dibubarkan presiden. Sementara di Thailand, konstitusinya emang mengasih ruang untuk langkah ini. Dan menurut Camber dan Napisa tahun 2016, fleksibilitas ini jadi pedang bermata dua. Bisa bikin sistem cepat adaptif, tapi juga rawan disalahgunakan oleh kerajanya. Setelah DPR dibubarkan, otomatis akan ada pemilu baru. Dan pertanyaannya yang timbul, siapa yang bakal menang?
partai oposisi atau partai pro-militer yang biasa didukung elit. Nah, ini yang masih ditunggu-tunggu sama rakyat Thailand. Tapi, banyak analis bilang nih, kalau partai oposisi menang, maka konflik bisa balik lagi ke titik awal. Jadi, kayak siklus tanpa ujungnya. Jadi, pembubaran DPR Thailand ini bukan sekedar berita politik biasa, tapi cerminan betapa rapuhnya demokrasi kalau sering diganggu elit. Untuk kita di Indonesia, ini bisa jadi pelajaran, dan jangan sampai konflik elit bikin rakyat jadi korban. Nah, gimana menurut kalian? Pembubaran DPR ini langkah tepat atau justru makin nunjukin nih lemahnya sistem politik di Thailand? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share.